Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Awali pagimu dengan senyuman, akan tetapi imbangi juga dengan sarapan, karena senyuman saja tidak membuatmu kenyang. Baik, saya di sini Rahmat Kurniawan akan membimbing kalian dalam mata pelajaran ekonomi kelas 10. Nah, sebelum kita memasuki materi kita hari ini, Bapak di sini ada sedikit tebak-tebakan yang melatih konsentrasi kalian. Nah, dibaca. Ini, temukan gambar anjing di antara kuda berikut ini. Ayo dicari, diingat-ingat letaknya di mana. Ayo konsentrasi, dicari dari atas sampai bawah. Siap-siap. Waktunya tinggal sedikit lagi. Dan ini dia jawabannya. Ayo, siapa yang jawabannya benar? Selamat untuk yang sudah benar. Sudah konsentrasi sekali hari ini. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Bagaimana tadi latihan konsentrasinya? Semangat kan? Sudah mulai konsentrasi. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita akan mempelajari tentang siapa saja pelaku-pelaku dalam kegiatan ekonomi, dan yang kedua, apa saja sih peran-peran dari pelaku-pelaku ekonomi tersebut. Ini dia 4 pelaku kegiatan ekonomi. Ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Oke, yang pertama kita bahas tentang pelaku kegiatan ekonomi terlebih dahulu. Nah, kita bedah dari kedua kata ini atau ketiga kata yang bisa dijadikan satu pengertian. Ya, mulai dari pelaku. Pelaku sendiri itu merupakan orang yang melakukan suatu perbuatan. Nah, sedangkan kegiatan ekonomi merupakan kegiatan-kegiatan ekonomi, bisa berupa kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kalau dijadikan satu, pelaku kegiatan ekonomi itu berarti seorang individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, baik dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Pertama, kita akan membahas tentang rumah tangga produksi atau perusahaan. Nah, biasanya ini rumah tangga produsen berbentuk seperti badan usaha atau lembaga atau kantor-kantor yang melakukan kegiatan produksi. Nah, ini biasanya menjalankan kegiatan untuk menghasilkan produk dalam bentuk jasa maupun barang guna memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Perannya di sini juga bisa terbagi menjadi 3. Ada peran produksi, konsumsi, dan distribusi. Untuk yang pertama, peran sebagai produksi, yaitu peran yang tadi menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Untuk peran yang kedua, peran konsumsi. Di sini rumah tangga produsen sebagai pengguna faktor-faktor produksi yang bisa didapat nanti dari rumah tangga konsumen. Contohnya faktor-faktor produksi itu seperti tenaga kerja, tanah, keahlian, maupun modal. Nah, untuk yang peran ketiga dari peran distribusi, rumah tangga produsen ini juga mengusahakan untuk pasokan barang maupun jasa supaya lancar bisa sampai ke tangan konsumen. Jadi konsumen bisa merasa tenang dan tidak perlu khawatir akan kehabisan stok barang. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya, anak-anak. Jadi produsen tadi atau rumah tangga produsen juga memiliki 3 peran, produksi, konsumsi, maupun distribusi. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang rumah tangga konsumsi atau keluarga.
Rumah tangga di sini tugasnya melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan juga sebagai pemilik faktor-faktor untuk produksi. Perannya di sini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk peran produksinya bisa untuk sebagai penyedia faktor-faktor produksi yang diperlukan oleh rumah tangga produksi. Misalnya dari tenaga kerja, skill, tanah, dan juga modal. Yang kedua, untuk peran rumah tangga konsumsi ada peran konsumsi. Perannya di sini mengkonsumsi produk berupa barang maupun jasa yang telah dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Mereka di sini merupakan pangsa pasar yang sangat besar. Lanjut, untuk peran yang ketiga atau yang peran terakhir ada peran distribusi. Rumah tangga keluarga ini atau rumah tangga konsumen sebagai bisa dibilang distributor. Dengan misalnya membuat atau membuka warung atau toko-toko kecil yang menyediakan barang-barang keperluan sehari-hari yang bisa dibeli tetangga sekitarnya. Itu contohnya pedagang-pedagang kelontong atau pedagang eceran. Tujuannya dia juga untuk mendapatkan penghasilan. Jadi rumah tangga keluarga ini bisa disebut juga sebagai penyalur barang dari produsen langsung ke tangan konsumen. Halo semuanya, masih semangat ya? Kita lanjutkan lagi untuk pelaku kegiatan ekonomi yang ketiga. Kita akan membahas tentang rumah tangga pemerintah. Pemerintah di sini berperan penting untuk ekonomian atau perekonomian suatu negara. Sebab pemerintah itu berhak mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian supaya rakyatnya bisa hidup layak dan damai. Nah, akan tetapi pemerintah itu mencari penghasilan guna kepentingan umum. Tidak ada perekonomian yang berjalan lancar tanpa adanya campur tangan pemerintah. Jadi pemerintah itu mencari keuntungannya nanti juga akan dikembalikan langsung kepada masyarakat. Nah, langsung saja kita bahas peran-peran dari pemerintah. Peran pertama yaitu peran produksi atau produsen, yaitu peran memproduksi barang maupun jasa yang bisa dibutuhkan masyarakat. Contohnya seperti infrastruktur. Kalau dari kesehatan ada rumah sakit negeri, ada pula puskesmas negeri. Selain itu ada infrastruktur penerangan jalan, ada juga infrastruktur jalan raya. Kalau dilihat dari yang lain ada dari pendidikan, misalnya ada sekolah-sekolah negeri, ada listrik dari PLN, ada minyak atau BBM yang biasanya itu Pertamina. Baik, lanjut untuk peran kedua, peran konsumen. Biasanya itu pemerintah juga mengkonsumsi barang-barang dari hasil rumah tangga produsen. Misalnya barang-barang seperti alat-alat kantor. Adapun biasanya itu pejabat-pejabat suka naik mobil-mobil mewah atau mobil dinas. Bahkan juga bisa memesan peralatan perang. Selain itu, pemerintah juga membutuhkan tenaga kerja atau karyawan. Bisa diambil dari rumah tangga konsumen sebagai penyedia faktor-faktor produksi. Lanjut untuk peran yang ketiga, yaitu peran pengatur kegiatan ekonomi. Nah, di sini perannya biasanya pemerintah membuat peraturan dan kebijakan dalam bidang ekonomi. Selain itu, adapun pemerintah juga memungut pajak kepada
rumah tangga produsen maupun rumah tangga konsumen. Ada pula pemerintah juga membuat peraturan yang dapat melindungi kepentingan dari produsen dan konsumen. Produsen itu tadi maksudnya adalah misalnya perusahaan-perusahaan yang sudah membayar pajak kepada pemerintah maupun masyarakat-masyarakat konsumen yang juga membayar pajak kepada pemerintah. Jadi keamanannya dari kedua pihak tersebut sudah terjamin oleh pemerintah. Sampai pemerintah tadi, jadi pasti sudah bisa dipahami ya anak-anak. Hula halo, halo hula, halo semuanya, masih semangat kan? Kita lanjutkan untuk pelaku kegiatan ekonomi yang terakhir. Ada masyarakat luar negeri. Pelaku ekonomi ini merupakan pendukung suksesnya kegiatan ekonomi suatu negara. Adapun kegiatannya itu bisa berupa kerjasama di bidang ekonomi. Nah, misalnya itu seperti perdagangan, pertukaran pekerja, penanaman modal, ataupun ada pinjaman-pinjaman dari negara asing dan juga bantuan-bantuan dari luar negeri. Oke, langsung saja kita masuk ke peran dari masyarakat luar negeri. Penasaran gak sih kalian semua? Apa saja perannya? Nah, perannya di sini ada 3 loh. Yang pertama ada peran pengekspor, ada peran pengimpor, dan juga sebagai mitra kerjasama ekonomi. Pertama kita bahas dulu dari peran pengekspor. Nah, ini misalnya negara kita membutuhkan barang maupun jasa dari negara lain, maka negara lain itu akan mengekspor barang dan jasanya untuk negara kita yang membutuhkan. Contohnya saja langsung, misal negara Jepang memproduksi berbagai macam kendaraan bermotor ataupun barang-barang elektronik yang biasa kita pakai saat ini. Ada pula kalau jasa biasanya dari tenaga kerja asing yang berasal dari luar negeri, yang sekarang ini banyak Cina-Cina masuk ke negara kita untuk bekerja bersaing dengan tenaga kerja lokal negara kita. Oke, yang kedua tentang pengimpor. Peran pengimpor di sini adalah kebalikan dari peran pengekspor. Jadi, apabila negara lain membutuhkan barang maupun jasa dari negara kita, maka mereka akan mendatangkan dari Indonesia. Contohnya, kalau barang bisa kita lihat, Malaysia membutuhkan ukiran, membutuhkan reog, maka dia akan mendatangkan dari Jepara maupun dari reog dari Ponorogo. Adapun kalau Belanda membutuhkan jasa, misalnya di Suriname membutuhkan campur sari, biasanya itu mereka mendatangkan campur sari langsung dari negara kita. Kalau ada kesenian juga ludruk, ketoprak juga didatangkan langsung dari negara kita. Selain itu juga ada pengimpor faktor-faktor produksi, maupun itu biasanya berbentuk faktor produksi alam maupun faktor tenaga kerja. Contohnya kalau dari faktor produksi alam itu negara asing mendatangkan karet, tembakau, sawit, minyak bumi, tembaga, nikel dari Indonesia. Sebab Indonesia itu kekayaan alamnya masih melimpah ruah, akan tetapi tidak bisa mengolah sendiri. Kedua, kalau faktor tenaga kerja, biasanya itu seperti tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja wanita. Oke, itu tadi faktor-faktor yang biasanya dibutuhkan negara asing dari negara kita. Lanjut, peran yang ketiga ada sebagai mitra kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi itu sangat penting loh untuk memajukan ekonomi suatu negara. Jadi
biasanya itu antar negara mengadakan kerjasama atau biasanya dibentuk suatu persatuan dari masing-masing bidang. Bisa kita lihat dari kerjasama produksi, misalnya kerjasama dalam OPEC. Adapun kalau kerjasama dalam perdagangan ada dalam WTO atau kepanjangannya World Trade Organization. Kalau yang kerjasama ketenagakerjaan itu biasanya dalam persatuan ILO, International Labour Organization. Untuk menambah wawasan dan menambah tingkat pengetahuan kalian, Bapak ada kuis nih. Nah, silakan disimak. Kuisnya seperti ini. Pak Ando punya lahan seluas 5 hektar. Lahannya akan disewa perusahaan dan ditanami tanaman jagung. Nanti hasil jagungnya akan diproduksi menjadi makanan ringan atau snack. Nah, dari deskripsi tersebut kalian cari Pak Ando itu termasuk ke dalam salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang apa dan termasuk dalam perannya yang bagaimana, yang peran produksikah, konsumsikah, atau peran distribusi. Nah, jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar, beri nama kalian dan juga nomor absen. Sebelum Bapak akhiri video ini, Bapak akan mereview dulu hasil dari belajar kali ini. Nah, tadi pertama kita sudah belajar tentang pengertian dari pelaku kegiatan ekonomi, yang mana artinya adalah suatu individu maupun kelompok yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Lanjut, kita juga sudah belajar tentang pelaku-pelaku ekonomi, ada 4. Ada rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Semuanya sudah jelas di awal video tadi. Yang menyimak pasti sudah tahu kan apa pengertiannya masing-masing. Baik, Bapak akhiri. Bila ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.